Saya saat ini sedang bersama Mas Dodi Suwerman. Ya. Halo Mas. Aduh. Sudah pada kenal kan? Ada yang belum kenal? Yuk kenalan dulu. Halo teman-teman para pecinta kelinci dan peternak kelinci di tanah air. Kali ini House Rabbitry berkunjung ke tempat salah satu breeder Honlalop yang sudah berpengalaman dan berkarismatik, Mas Dodi Suwerman. Mas Dodi Suwerman mulai breeding kelinci Honlalop dari tahun 2012 nih teman-teman. Dan sampai sekarang masih dan hanya fokus mengembangkan kelinci Honlalop. Para breeder Honlalop di Indonesia pasti sudah tidak asing mendengar nama Hedge Bunnies. Itu adalah nama peternakan kelinci kepunyaan Mas Dodi Suwerman. Tuh, lihat kelinci di Hedge Bunnies. Bagus-bagus, lucu dan menggemaskan. Bagi teman-teman yang mau adopsi kelinci Honlalop atau konsultasi tentang kelinci Honlalop dengan Mas Dodi Suwerman, bisa langsung hubungi saja melalui Instagram Hedge Bunnies. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol bareng Mas Dodi. Bagaimana pengalaman suka dukanya dalam breeding Honlalop selama 8 tahun ini. Lalu, apa komentarnya tentang perkembangan Honlalop Indonesia saat ini. Dan masih banyak hal lainnya. Dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pecinta dan peternak kelinci di Indonesia. Penasaran kan? Yuk langsung saja tonton video ini. Halo Mas Dodi. Halo Mas Angga. Apa kabar Mas? Baik. Gimana kabar? Alhamdulillah saya baik juga. Tadi di awal di pembuka saya ngomong seorang bapak yang karismatik, nggak salah kan Mas ya? Bapak iya benar. Tapi kalau karismatik nggak tahu deh. Soalnya saya sudah kenal sama Mas Dodi tuh kurang lebih 8 tahun ya Mas. Lebih Mas. Kalau kita Lebih dari kenal 8 tahun. 10-11 tahun kali. Dan herannya nih teman-teman, wajahnya nggak berubah. Apakah Mas Dodi awet muda ya Mas? Iya. Ya gini-gini aja Mas, masa wajahnya berubah jadi gimana Iya. gitu. Tapi di sini kita nggak akan ngomongin rahasia Mas Dodi awet muda. Tapi kita akan ngobrolin banyak keawetan Mas Dodi dalam breeding Honlalop sampai selama ini. Oke Mas, lanjut pertanyaan pertama. Oke Mas, boleh diceritakan awal mula Mas Dodi breeding Honlalop gimana Mas? Honlalop itu kelinci kayak gini nih, saya kenal tuh 2012 kalau nggak salah Mas, 2012. Saya pertama-tama itu saya tuh dari kecil tuh senang kelinci, tapi bapak itu nggak terlalu serak lah saya melihara kelinci. Jadi tuh sampai gede, sampai bisa punya rumah sendiri itu baru oh iya ya kepikiran bisa pelihara kelinci lagi nih. Dulu tuh pelihara kelinci pertama tuh Fuzilop ya awalnya. Fuzilop itu kan ya lucu juga lah, ngelop gitu kan. Nah pas belakangan saya tahu 2012 tuh baru melihat oh ini Honlalop seperti ini. Nah, sampai sekarang Jadi dimulai tahun 2012 ya Mas? 2012 Udah berapa tahun tuh berarti Mas? 8 tahun ya Mas? 8 tahun. Ada vakumnya nggak Mas? Vakum. Berhenti atau masih terus? Enggak sih, enjoy aja, anak-anak ada di sini semua, kelinci di sini semua, terus breeding, kontes gitu. Hebat banget nih teman-teman Mas Dodi ini, konsisten. Boleh ini nggak Mas, di-share apa selama 8 tahun breeding itu ada pengalaman buruk apa gitu Mas? Wah banyak Mas, dari pertama kali breeding itu mungkin cuma berapa 2-3 ekor. Terus kandang pertama yang dibikin itu kandang kayu, benar-benar kandang kayu. Ada tukang waktu itu lagi beresin rumah bikin kandang kayu, terus berapa bulan pakai kandang kayu, diganti lagi pakai kandang yang alasnya bambu, sampai sekarang tuh kita pakai galvanis. Itu dari kandang. Terus berikutnya itu dari ya breeding, belajar breeding, terus anak-anakannya mati gitu. Kisah paling sedih itu pun breeding HL yang kita punya, yang kita harapkan cakep, lahir nih Mas, lahirnya 2 ekor. Terus keesokan harinya ya mungkin karena kondisi kandang gitu kan, ini bayi-bayi ini masih hidup nih, tapi kakinya dimakan tikus semua. Oh sedih banget tuh Mas. Waduh sedih banget ya Mas, ampun itu deh. Mas kalau udah pernah kejadian hal buruk itu ada pernah kepikiran untuk vakum atau berhenti dulu breedingnya nggak Mas? Enggak Mas, karena saya selalu penasaran, selalu pengen tahu. Kan kalau lihat kelinci di luar negeri, kalau luar negeri tuh, gimana lah cakepnya gitu kan. Terus masa saya
sampai breeding aja nggak ngerti-ngerti, nggak bisa-bisa gitu. Saya selalu penasaran gitu. Nggak pernah mas, belum pernah sampai saat ini untuk kepikiran bosan gitu. Alhamdulillah sih belum. Waduh, keren banget tuh Mas Dodi nih, patut kita contoh nih teman-teman. Hmm. Nah, Mas Dodi selama 8 tahun hanya on lalup aja atau pernah breeding yang lain, Mas? Kalau breeding Holland Holland yang aja, Mas. disukain sampai saat ini Holland. Cuman kalau megang di sini ada pernah nih dua ada ini juga ada. Tapi yang saya breeding tuh HL baru baru HL hanya HL. Nggak pernah kegoda gitu Mas dengan breedingan baru, kan ada lion head dengan lucu bulunya panjang-panjang. Pernah kegoda-goda gitu nggak Mas? Atau emang fokus gitu? Ada kepingin sih, cuman kan lihat kondisi ban terus sekarang tuh ada berapa hole, kalau misalkan saya tambah breedingan jenis lain dengan tempat yang terbatas ini berarti kan saya harus mengurangi hole untuk Holland Lob. Sampai saat ini saya belum kepikiran untuk itu. Jadi kalau ada tambahan ban baru ya mungkin ada perluasan mungkin mungkin bisa. Ada beberapa breed yang saya kayaknya bisa suka nih, bisa kepengen nih gitu. Ada gitu. sih Lebih terbatas karena ban ya. karena ban karena kandang gitu. Oke. Mas, selama kurang lebih 8 tahun Mas Dodi breeding Honalub, apa sih kesulitannya Mas yang paling Mas rasa gitu? Apa ya, sulit, semuanya sulit sih di awal tuh, semuanya sulit. Jadi pertama tuh yang di awal pasti yang dipikirkan adalah gimana cara ngawinin kelinci biar bisa punya anak. Kelinci Holland Lob itu kan Pasti tuh. iya, bagaimana membuat kelinci itu bisa kawin, udah kawin si betina bisa hamil, betina bisa melahirkan anak, terus anaknya bisa disusui sampai sehat maksudnya sampai berapa hari gitu. Terus habis itu bagaimana bisa disusui sampai gede, terus disusui sampai gede sebulan 2 bulan bisa bentuknya bagus, bagaimana bentuknya bagus, terus habis bentuknya bisa bagus baru bagaimana kita bisa ikut kontes seperti itu. Tapi yang paling pertama saya bilang sih gini, kalau orang punya kelinci Holland pertama hobi terus dia mau breeding, pasti hal pertama yang paling sulit ditemui adalah breeding, cara membreeding kelinci Holland. Cara breeding itu paling sulit ya Mas? Menurut saya bukan sulit sih. Pertama orang pasti punya pengalaman paling mengesankan di situ pasti. Yang bikin sulit breeding tuh apa ya Mas ya? Mungkin penasaran juga nih. Sebenarnya nggak sulit. Karena itu yang pertama aja kita lakukan. Jadi bisa suatu hari saya pelihara gajah gitu kan. Gajah saya pengen saya ternakin, pasti kan saya berpikir juga bagaimana cara si gajah ini kawin. Gimana biar kawin anaknya bisa bagus. Sama aja sebenarnya. Oh gitu Mas. Karena baru pertama kali gitu. Dan sekarang kan enak kita ketemu dengan banyak teman, banyak teman-teman breeder yang lain yang senior yang sudah lebih ngerti, dan medsos segala macam udah ada semua. Sulit karena mungkin kita nggak mau bertanya. Waktu zaman itu saya mungkin nggak tahu juga bertanya kemana. Tapi menurut saya sulit, tapi ya udah dilalui aja. Oh jadi sekarang udah nggak sulit nih breeding HL buat sekarang. Aman aja, alhamdulillah aman aja. Nah, kalau pengalaman yang mengesankan nih Mas, selama breeding HL 8 tahun, apa nih pengalaman mengesankan buat Mas Dodi yang nggak terlupakan nih? Atau juara HL sampai 1 miliar, atau juara internasional, gimana Mas? Mengesankan ya, soalnya banyak sih mengesankan. Ketemu cewek mungkin? Dari hobi bisa ketemu cewek, gimana ceritanya aja Mas? Pokoknya kita buka-buka nih. Oke. Banyak sih yang mengesankan, tapi yang paling mengesankan itu justru saya sebenarnya yang mengesankan itu kalau bagi saya itu justru yang baru-baru sekarang ini. Jadi begitu saya lihat hasil breedingan saya, lumayan ya gitu, bisa begini ya gitu. Jadi kayaknya berapa tahun breeding sekarang tuh jadi kebuka lagi. Oh iya ya, harusnya ini dengan gini nih, yang ini dengan ini. Jadi itu yang mengesankan buat saya itu adalah tantangannya. Tantangannya. Jadi begitu tahu ini tantangannya adalah ini, itu mengesankan buat saya. Tantangan, masih bingung nih Mas. Tantangan apa nih Mas? Tantangan menciptakan kelinci Holland yang mendekati SOP, atau bahkan orang lain bisa mengakui kalau itu memang bagus gitu. Jadi kalau Mas Dodi bisa menghasilkan anakan
yang bagus banget tuh, mengesankan banget di situ mas, Iya. di situ ya kurang. Atau gini deh, paling simpel daripada ini, menurut saya yang paling mengesankan dan selalu berulang tapi tetap mengesankan adalah pada saat si indukan betina itu melahirkan. Wah pasti itu senang banget tuh, kayak gajian itu. Itu ngeliat dia ngelahirin, wah. Nah, Mas, kalau Mas nih lagi kontes, Hmm. pernah nggak kecewa dengan hasil kontes itu, Mas? Pernah lah, pernah lah. Tapi kecewa itu lebih kepada kok orang lain bisa lebih cakep terus ya gitu. Orang lain tuh bisa, misalkan saya baru memperbaiki di bagian mana breedingan, terus orang lain tuh udah kemana, udah jauh di depan gitu. Dan selalu saya jadi penasaran gimana ya caranya ya bisa menghasilkan. Sampai bikin frustasi nggak mau berhenti breeding, pernah nggak, Mas? Atau kok gue gini-gini aja, kok saya gini-gini aja, pernah nggak sampai kepikiran seperti itu? Enggak, saya malah Lanjut lebih terus. yang penting jalannya itu konsisten, terus kita tuh punya pemikiran itu yang nggak terlalu tengok kanan tengok kiri, konsisten aja, persisten, udah jalanin aja. Yang penting kan kita tahu apa yang kita lakukan tuh. Mm-mm. Nah, kunci itu, Mas ya, konsisten. Bisa bertahan selama ini 8 tahun. Konsisten, iya. Oke. Mas Angga breeding juga kan? Aku breeding juga Iya. biasa. Ini Mas Dodi ini guru saya, teman-teman. Enggak bohong, dia senior. Saya ingat banget dulu 2011 atau 2012 ya, kita hunting Holland Lop bareng Udah ke lama banget tuh. Bogor. Waktu itu ada breeder senior tuh, punya anakan impor. Dia kontak beliau, saya kontak beliau. Kayaknya yang kita incer adalah mungkin HL yang sama mungkin. Tapi Udah lama banget tuh, Mas. Tapi yang dapat kayaknya saya waktu itu ya. Iya tuh, aduh, keduluan kita, saya. Kalau boleh tahu nih mas, bentuk HL yang seperti apa yang mas Dodi suka nih? Saya tuh seneng HL tuh yang balance. Balance itu pengertiannya apa ya? Jadi kalau kita ngelihat Holland Lop itu, kalau menurut saya ya, saya melihat Holland Lop itu body itu short. Body ini kan kalau kita lihat dari samping, ini body ya. Ini dari shoulder ke belakang, ini body. Ini shoulder ke belakang, ini body, ini kepala dia tidak bisa posing. Mungkin lagi nggak mau posing. Nah, kepala dengan body 1:2, kepala rounded. Ya agak panjang sih, mau saya terangin semuanya mas? Yakin? Nanti ya di video berikutnya mas. Pokoknya sedikit aja mas. Nanti kita bakal belajar, kita bakal ngobrolin lagi. Karena mas Dodi juri juga nih, juri IHC. Enggak lah. Ringkas saja mas, ringkas. Mungkin kalau ringkasnya gini, ada beberapa bayangan Holland Lop terbaik yang pernah saya lihat melalui gambar. Mungkin kalau misalkan saya ngeliat beberapa breeder luar negeri itu seperti LNR Vittorio itu yang menjadi sampul standar SOP. Itu LNR Vittorio tuh broken. Terus berikutnya itu ada sisi Ajax, terus ada sisi Douglas Wayne. Banyak deh, ada beberapa tampilan Holland Lop yang oh ya seperti itu tuh yang bagus, pengen saya buat seperti itu gitu ya, dengan apa, dengan indukan yang ada di sini. Nah tadi kita udah nyebut breeder luar nih mas. Selama 8 tahun nih mas Dodi nih pasti punya mentor nih, atau punya breeder favorit. Nah kalau boleh tahu nih mas Dodi breeder favorit di Indonesia atau mentor di Indonesia atau breeder favorit dan mentor di luar negeri siapa nih mas? Kalau saya sebut mentor aja kali ya. Kalau mentor itu berarti kan saya memberikan apresiasi khusus ya buat orang yang saya akui pernah mengajari saya, pernah menginfluence gitu ya. Saya tuh dulu banyak diarahkan itu sama senior saya tuh, namanya Adi Rusdiantoro. Mas Adi ya? Mas Adi Jogja kan. Terus sama Mas Aditya Radian Aresa. Oh iya, presiden pertama IHC itu mas. Ya. Halo Mas Adi, apa kabar? Halo Mas Adi. Mas Adi. Gimana mas? Lanjut. Jadi dengan dua orang itu banyak saya mendapat masukan mengenai Holland Lop seperti apa, cara breeding gitu kan. Karena zaman dulu nggak terlalu terbuka tuh info medsos, Instagram itu belum ada. Ya sama sampean juga, kita kan sering ngobrol bareng gitu kan. Terus sampean tuh kan kayaknya kayak perpustakaan berjalan gitu loh. Kalau saya tanya si Anu sampean ngerti. Si Anu rumah di mana ngerti. HL-nya apa aja ngerti gitu. Sampean tuh bisa inilah sumber literatur.
Yang belakang jangan dipercaya, kita cut nanti. Oh ya Mas, kalau Mas Dodi dari awal memelihara Holland Loop, breeding Holland Loop, dan sampai sekarang, menurut Mas Dodi gimana nih perkembangan HL di Indonesia sekarang ini nih Mas Dodi? Dibanding kapan? Selama Mas Dodi breeding, sekarang tuh gimana nih perkembangannya? Komentar Mas Dodi gimana ngelihat perkembangan HL di Indonesia saat ini? Wah, keren banget Mas. Keren banget sekarang di Indonesia tuh Holland Lob yang sudah dibuat ya, yang dibuat di breeding oleh teman-teman Indonesia tuh. Wow, Jadi bagus banget berarti jadi teman-teman. kalau saya bilang gini, di Asia itu memang kelinci hias itu kalau menurut saya di Asia ya. Tadinya tuh kalau Holland Lob saya ngeliat 3 tahun yang lalu, kalau saya bilang kita masih bisa ngelihat breeder Thailand lah, punya Thailand ya. punya standar Holland Lob dari beberapa top mereka itu yang kita lihat, wah gila oke banget gitu kan. Tapi kalau saya lihat setahun ini, 1,5 tahun ini, ya kalau di Thailand punya 1-2 breeder yang begitu, di Indonesia udah punya 5 Oh, kalau menurut saya. berarti pesat ya, maju banget ya sekarang. Maju banget. Bisa dikatakan bisa terbaik di ASEAN ya Mas? ASEAN. Iya, Iya. mengalahkan Thailand. Iya. Oke. ASEAN, iya. Asia, iya. Wow, top nih breeder Holland Loop Indonesia nih. Diacungi jempol sama juri IHC nih. Nah, kalau menurut Mas Dodi nih, tadi sudah mengacungi jempol atau mengatakan top breeder Indonesia itu udah bagus lah kualitas breedingannya. Ya. Menurut Mas Dodi siapa nih breeder top Holland Loop Indonesia menurut Mas Dodi nih? Selain Mas Dodi sendiri ya? Enggak lah. Saya termasuk yang Boleh sebutin nama barnya aja. boleh saya Atau sebutin breedernya nama juga gitu boleh. kan kalau Hollandnya ada klubnya kan di IHC. Nah di IHC itu sudah berapa tahun ini bikin tabulasi breeder-breeder yang rajin ikut kontes poin-poinnya, terus Holland Lob yang sering juara poin-poinnya. Kalau nggak salah dari tahun berapa? 2017 sebenarnya. 2017 ya mungkin 2017. Sebenarnya belum ya? Kalau seingat saya yang pertama kali itu top breeder itu yang benar-benar dicatat secara resmi, setahu saya itu Ivan Hu Imago. Ya, Ivan ya menurut Mas Dodi yang terbaik tinggalnya ya. di Salah satu Cinere itu tuh. Oke, Om Ivan salah satu breeder terbaik menurut Mas Dodi. Siapa lagi Mas? Terus berikutnya top breeder berikutnya tuh Breng kelinci ya. Ahmad Yani. Oh, Breng nama kelinci. breedernya Ahmad Yani ya. Kalau nggak salah dia namanya Ahmad Yani ya. Oh iya. Tahu dia namanya Ahmad Yani kayak Kamu pahlawan. saya panggilnya master lah kalau dia Master, gitu. oke. Nah, jadi dia tuh di Tasik. Kalau nggak salah memang dia setelah Ivan Hu dia adalah top breeder berikutnya di tahun berikutnya. Terus ada lagi Mas? Atau dua itu menurut Mas Dodi? Ada lagi kalau saya lihat yang komposisi HL-nya cukup padat, banyak dan udah top banget itu Busita Bubaholi. Oh, Bubaholi Busita ya. Presiden IHC sekarang kan. Presiden IHC Mas. Nah, itu dia di Jakarta juga. Di Jakarta. Terus siapa lagi? Menurut saya sih kalau saya lihat passion konsistensinya seperti itu menurut saya. Dan banyak sih di luar itu yang pasti terus grow, terus memperlihatkan kualitas breedingannya gitu. Tapi kalau boleh saya sebut nanti kepanjangan yang lain banyak gitu ya, mungkin di antaranya itu lah. Tiga top breeder menurut Mas Dodi. Oke. Nah, tadi Mas Dodi nyebut IHC itu. Teman-teman mungkin banyak yang kurang tahu nih IHC apa nih? Apa nih Mas IHC itu Mas? Klub apa gitu loh? IHC itu klubnya Holland Lob. Jadi Holland Lob ini breeder-breedernya, hobbyisnya semua itu tergabung dalam klub Indonesian Hollander Club kan. Jadi teman-teman dalam klub itu sering sharing knowledge, terus ya. Terus di sana semua tentang Holland Lob, perkumpulan di situ yang diomongin itu gitu. Terus membuat kontes, membuat tabulasi sweepstake, terus menjadi perwakilan komunitas Holland Lob di antara komunitas yang lain kan. Holland Lob IHC, terus Lionhead juga punya, Jersey Wally dulu pernah punya, Mini Rex punya gitu deh. Oh, jadi IHC itu klub
khusus pecinta Honalub ya Mas. Kalau untuk gabungnya gampang nggak Mas? Atau harus punya syarat punya Honalub baru boleh gabung? eh kayak sebenarnya seharusnya saya nanya ke Mas Angga. Oke Mas, dan terakhir nih Mas, ada nggak saran atau tips dari Mas Dodi, masukan dari Mas Dodi untuk para teman-teman kita nih yang baru mau mulai breeding Honalub? Tipsnya, Biar bisa kayak Mas Dodi lah, bisa lama. oh ya kalau itu kan harus cinta ya, emang cinta sama Mm-mm. breednya gitu. Terus cinta akan keinginan untuk menghasilkan kelinci Honalub yang baik, bagus, yang sesuai standar, yang bisa selevel dengan yang internasional punya, yang asalnya dari dia ini gitu. Itu aja. Jadi passion, lebih kepada passion. Jadi kunci utama passion ya Mas, Passion, biar bisa bertahan lama. Ya, Terus penting nggak Mas kita tahu SOP-nya tuh? Honalub seperti apa? penting banget. Banget tuh, Penting modal banget. juga tuh. Iya, betul, penting banget itu. SOP itu kan bingkainya Mas, bingkainya. Terus SOP itu adalah kanvasnya, SOP itu adalah cat warnanya. Ya, terus si breeder itu adalah yang megang kuas, yang mencelupkan tinta, yang mencoba menggambar di kanvas itu. Oh iya. Kayak gitu tuh teman-teman. Harus punya passion dan kemudian juga paham SOP dari Honalub. Gitu ya Mas? Yap. Oke Mas Dodi, sepertinya ngobrol kita kali ini cukup ya. Siap. Oh ya teman-teman, Mas Dodi ini jadi calon registrar Arba nih teman-teman. Kita doain aja supaya Mas Dodi lolos jadi register Arba di Indonesia nih, dari Indonesia nih teman-teman. Amin. Oke Mas Dodi, terima kasih udah boleh berkenan waktunya kita ngobrol bareng. Nanti kita sharing lagi ya Mas, terutama tentang teknik menilai kelinci nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video Hals Rabbit berikutnya. Have a nice day and happy breeding. Happy breeding semuanya. Thank you Mas.